ya? Ya, Bu. Sebelumnya sudah pernah bertemu Ibu atau belum? Sudah. Ya, berarti tidak perlu berkenalan lagi ya? Ya, Bu. Jadi kalau begitu bisa langsung Ibu absen ya? Iya. Hari ini kita akan belajar akidah ya? Iya, Bu. Zaidatun Sakit, Bu. sakit. Iya, Bu. Sari Hadirah. Indah Hadirah. Fatma Hadirah, Bu. Kinajeng Hadirah. Zulfa Hadirah. Muhammad Akbar Sakit, Bu. sakit. Anita Adam Ibadiatul Hadirah. Desi Hadirah. berangkat semua ya kecuali dua anak Zaidatun sama Muhammad Akbar. Nanti bisa kalian tanyakan kembali dan bisa kalian kasih informasi ya apabila ada PR atau tugas dari Ibu. Ya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita mau belajar tentang adab terhadap orang tua dan guru. Sebelum di next, Ibu mau tanya dulu nih dari kalian, apakah sudah mengerti apa sih itu adab, apa sih itu orang tua, dan apa sih adab untuk orang tua itu? Coba kalau yang tahu bisa angkat tangan ya. Adab itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Tata krama. Oke, nanti kalau yang benar Ibu kasih surprise ya. Iya, Bu. Krama. Kalau orang tua itu apa? Orang tua yang melahirkan kita, Bu. Betul sekali, orang yang melahirkan kita. Kita. Kalau ada untuk orang tua, Berarti apa itu? yang melahirkan kita. Tata krama yang melahirkan kita. Oke, untuk kita lihat jawabannya bisa di next. Baik, adab itu tata krama atau budi pekerti. Tadi jawabannya benar ya. Ya, Bu. Tadi siapa yang menjawab tata krama? Aku. Oke, Ibu kasih surprise. Kasih surprise buat Mbak Istia. Ya. Ini kasih surprise karena benar menjawab. Yeay, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Dan tadi orang tua adalah orang yang melahirkan kita. Jadi kalau adab untuk orang tua yaitu tata krama orang yang melahirkan kita. Betul sekali. Jadi di sini adab. Adab yaitu tata krama atau budi pekerti. Kalau orang tua yaitu ibu dan ayah kita. Nah, kalau adab kepada orang tua apa, Bu? Sesuai yang dijelaskan pada surah Al-Isra ayat 23 yang menjelaskan bahwa berbuat baik bisa dengan selalu membantu orang tua, bertutur kata dan berperilaku yang baik, menghormati kedua orang tua dan merawat mereka di hari tua, serta menyayangi mereka dengan tulus. Itu termasuk adab untuk kedua orang tua. Next, Mbak. Nah, kalau nomor 2, bagaimana sih adab terhadap orang tua itu? Ada yang tahu tidak? Bagaimana adab kita terhadap orang tua? Di slide sebelumnya kita sudah dikasih bocoran sedikit bagaimana adab yang baik untuk kedua orang tua kita. Berkata sopan santun, Bu. Benar sekali, harus sopan Santun. Next, Mbak. Nah, ini adab terhadap orang tua yaitu
mentaati perintah orang tua. Nah, di sini adakah dari kalian yang masih suka melanggar perintah orang tua? Sari Bu. Astagfirullah. Gina Bu. Disuruh sholat masih suka susah. Lah nanti aja lah, masih jam segini. Padahal yang dimaksudkan orang tua itu untuk kebaikan kita. Berbicara dengan sopan kepada orang tua. Jadi tidak boleh bentak-bentak, apalagi sampai berteriak. Nopo sih mak, makin itu nggak boleh ya. Harus dengan yang lembut. Pripun Bu, oh yes, sekejap. Jadi biar ibu kita tidak merasa sakit hati dengan perkataan kita. Keempat, meminta izin atau ridho dari orang tua jika ingin keluar rumah. Ayo kalian yang hari ini berangkat sekolah, sudahkah izin ke orang tua? Sudah Ibu. Diridhoi tidak? Diridhoi. Bagaimana perasaannya kalau diridhoi? Senang. Sekali senang ya. Kelima, ada merawat orang tua yang sedang sakit. Jika kita sedang sakit, kita dirawat dengan sangat baik, maka sebaliknya ketika orang tua kita sakit, kita juga harus merawat mereka dengan baik. Tetapi kita berdoa supaya orang tua kita akan senantiasa sehat dan bisa membersamai keseharian kita setiap hari. Amin. Yang terakhir ada mendoakan orang tua kita ketika selesai sholat. Nah, sebelum sampai ke doanya, adalah di sini yang bisa membacakan doa untuk kedua orang tua. Nanti Ibu kasih door prize lagi. Silahkan. Sudah Ibu siapkan banyak untuk door prize-nya, jadi bisa 2 orang atau lebih. Ya, silahkan. Saya Ibu. Baik, coba Mbak Sari. Doa untuk orang tua ya Bu. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, kita punya satu dari Mbak Sari. Apakah ada yang punya doa yang berbeda untuk kedua orang tuanya? Siapa lagi coba yang mau? Mbak Gina. Oke, Mbak Gina coba. Bagaimana doanya? Doanya menggunakan bahasa sendiri Boleh, boleh sekali. Ya Allah, semoga orang tua saya senantiasa sehat. Amin. Dimudahkan rezekinya, dijembatkan Amin. rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan didekatkan dengan kebaikan serta dihindarkan dari keburukan. Masya Allah. Ada lagi yang mau menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Cukup. Oke, kita di next, Mbak. Nah, tadi sesuai dengan doanya yang dari Mbak Sari dan Mbak Gina, apakah benar? Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adakah yang mau membacakan artinya? Ibu kasih surprise juga. Saya Bu. Boleh, silahkan. Artinya, Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah kedua orang tuaku dan kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Terima kasih. Berarti ada 3 anak ya yang dapat surprise dari Ibu. Oke, Mbak bisa di next. Tadi siapa aja coba yang bisa baca doanya? Saya. Oke, Mbak Sari, Terima kasih Ibu. Mbak Gina, Terima kasih. Mbak Laila ya. Terima kasih Ibu. Oke. Selanjutnya kita akan belajar apa sih Bu yang kita dapat, hikmah apa sih, manfaat apa sih kalau kita bisa berbakti kepada orang tua. Jadi yang pertama, kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kalian rasakan tadi, apabila kalian mau berangkat sekolah sudah izin, kalian kesini dalam keadaan tenang, gak ada rasa was-was, dan kalian bisa melakukan kegiatan apapun dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merasa mudah dalam mengerjakan berbagai hal, sehingga Allah itu
selalu memberikan jalan yang terbaik untuk apapun yang mau kita ambil. Kedua, dibukakan pintu surga, jadi dimudahkannya kita untuk menuju ke pintu surga. Yang ketiga, hati menjadi tenang, sebuah emosi positif yang merefleksikan adanya kedamaian batin atau inner peace dan rasa percaya diri serta keseimbangan antara tubuh dan pikiran kita. Jadi mau dimanapun kita, kalau kita sudah ada ridho dari orang tua, maka pikiran kita selalu dalam keadaan tenang. Yang terakhir, ada mendapatkan kemudahan dalam setiap urusan. Anak yang berbakti kepada orang tuanya dan mendahulukan kedua orang tuanya, maka hampir setiap urusannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau tidak? Percaya, Bu. Anak-anak. Oke, next, Mbak. Nah, sekarang adalah pengertian adab terhadap guru. Masih semangat atau tidak? Masih. Masih. Ibu punya satu lagu, tapi ini disertai dengan menggambar. Ini menggambarnya ada di bagian tubuh kita. Ada yang bawa pulpen, bawa semua ya anak-anak. Wow. Kita akan menggambar di tangan sebelah kiri kita dengan titik, misal ini tangan ya. Ya, mohon dimaklumi, gambarnya terlalu bagus. Kita kasih gambar titik 1 di tangan kita. Bisa dilakukan ya. Ya. Kedua, kasih titik lagi. Sudah? Kalau sudah, kita kasih judul dulu. Judulnya adalah Gajah Semut. Wah, kok bisa gajah semut sih, Bu? Kan gajah itu besar, masa bisa cukup di tangan kita. Kalau semut kan juga kecil. Kok itu ada gajahnya sih, Bu? Nah, jadi Ibu contohkan ya. Atau biasanya yang punya tai lalat di daerah tangan itu bisa kalian tambahin sendiri. Ya Allah. Ini bekas luka. Bekas luka ya? Iya. Nah, ini sudah titik 2 ya. Kalau titik-titik seperti ini hampir mirip semut. Hampir ya. Kalau kita kasih seperti ini jadi mirip belalai gajah tidak? Ya. Mirip ya. Jadi bisa dinamakan dengan gajah semut. Lagunya adalah nah, contoh lagunya seperti ini ya. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Itu 2 kali ya. Kita lakukan sambil berdiri. Anak-anak. Persiapkan ya tangannya. Kita mulai 1, 2, 3. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Pintar sekali kamu sekalian. Ayo kita lanjut lagi ya. Oke Mbak, di next. Nah, selanjutnya, sebelum kita akan mempelajari tentang pengertian adab terhadap guru. Kalau tadi kan sudah ada adab terhadap orang tua ya, sekarang pengertian adab terhadap guru. Jadi selain kita harus punya hormat atau patuh terhadap orang tua kita juga harus hormat dan patuh kepada guru kita. Dan yang dimaksudkan orang tua itu tidak hanya bapak dan ibu kita, tetapi misal nenek, bibi, paman, dan kakek kita. Bahkan orang-orang di luar sana yang sekiranya memang lebih tua dari kita harus menghormati. Gitu ya. Bahkan sama adik kita pun kita juga harus punya hormat. Pengertiannya ada berarti kesopanan atau tingkah laku dan akhlak. Kalau ada terhadap guru yaitu mendahului beruluk salam, tidak banyak berbicara di depan guru, berdiri ketika guru berdiri, tapi ini ditekankan
apabila kalian sedang berbicara terhadap guru. Kalau sedang pembelajaran, itu hanya guru saja yang disuruh berdiri. Tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya ketika guru di dalam majelis, tidak mengubah senyum dan lain sebagainya. Jadi kalau salah satu bentuk adab terhadap guru yang bisa kita simpulkan, bisa kita pelajari, yaitu ketika guru menjelaskan sesuatu, murid-murid atau anak-anaknya harus memperhatikan. Betul sekali. Next, Mbak. Apa yang harus kita lakukan supaya kita termasuk orang yang beradab kepada guru? Ada yang bisa menjawab atau membacakan? Boleh, silakan, Mbak. Yang pertama salam. Ya, yang pertama adalah salam. Ya, atau memberikan salam terlebih dahulu kepada guru kita ketika kita sedang berpapasan. Nah, kalau misal ada guru jauh, Bu, masa kita mau berteriak? Tidak ya, kita hanya cukup mengembarkan senyum kalau jaraknya jauh. Kalau dekat, misal sini dengan Mbak Sari gitu, disapa terlebih dahulu. Malah jangan, ih masa guru terlalu killer, nggak mau, nggak suka, itu tidak boleh. Tapi meskipun gurunya terlihat jutek, harus kita guru yang memberikan salam. Kedua, memperhatikan guru ketika sedang mengajar, tidak berbicara sendiri, tidak ramai sendiri, atau bahkan bermain sendiri, itu tidak boleh. Ketiga, menjalankan perintah. Kalau dikasih PR, meskipun tidak dikerjakan ya, karena anak-anak zaman sekarang itu rata-rata kalau dikasih PR dikerjakannya di sekolah. Tapi ibu percaya kalau anak-anak di kelas 8C ini kalau ada PR langsung dikerjakan di rumah, dan besok ketika kita mau membahas sudah pada selesai. Nah itu kita namanya menjalankan perintah sesuai dengan guru. Keempat, menerima nasihat, menerima dan mendengarkan nasihat guru. Kelima, mendoakan kebaikan guru, senantiasa mendoakan guru karena guru juga selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, kita ini termasuk anak-anaknya. Karena apa? Kita diasuh oleh orang tua kedua setelah bapak dan ibu kita, yaitu oleh guru-guru kita. Meskipun terlihat seperti jutek dan cuek mungkin ya kalau sama anak-anaknya, tapi percayalah, mereka itu senantiasa mendoakan yang terbaik untuk kalian. Dan bisa saja kalian bisa berdiri saat ini itu karena salah satu bentuk doa dari bapak dan ibu guru kalian. Terakhir, merendahkan diri di hadapan guru. Ini dari Tazkirah Sami hal 88. Hendaklah seorang murid mengetahui bahwa rendah dirinya kepada seorang guru adalah kemuliaan dan tunduknya adalah kebanggaan. Menurut ibu ini kata-katanya sangat bagus sekali karena menggambarkan adab yang sangat baik ketika kita merendah di bawah guru itu adalah mulia dan kita tunduk kepada guru itu termasuk kebanggaan. Next, Mbak. Nah, sudah di penghujung materi ya. Untuk itu kita punya kuis dulu. Jawablah kuis di bawah sesuai yang kalian pahami dari materi yang tadi ya. Nah, ibu sudah punya kertas untuk bisa kalian tulis nama dan juga jawabannya. Nanti ibu tarik kembali. Isi. Oke, next. Nah, ini ada 8 urutan. Dan manakah sih urutan yang benar? Itu maksudnya urutan apa, Bu? Apakah urutan orang yang harus kita hormati atau urutan orang yang harus kita tidak hormati? Jadi ini adalah urutan untuk orang yang pertama kali harus kalian hormati terlebih dahulu. Urut satu contohnya ada ibu, kedua guru, ayah, teman sebaya, kakak, adik, kakek, nenek, mama dan bibi. Nanti bisa kalian urutkan menurut kalian ya, menurut pendapat kalian masing-masing, siapa sih yang pertama kali dan sampai di urutan terbawah yang harus kalian hormati terlebih dahulu. Nanti bisa ditulis urut 1, kalau mungkin urut 6, urut 3, urut 2 dan seterusnya. Next. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk bisa mengerjakan. Kalau sudah nanti bisa ibu ambil kembali.
Cukup ya, sudah 2 menit. Bisa Ibu ambil kembali dan nanti nilainya bisa masuk untuk ulangan harian kalian. Jadi kalau misal nanti ada yang remedi, nilai ini bisa membantu nilai kalian. Oke, ternyata kita sudah ada di penghujung materi. Ternyata sudah hampir 1 jam ya kita bersama. Dan untuk penutup acaranya, Ibu punya pantun. Seperti yang tadi, kalau misal Ibu baca, kalian bisa bilang cakep, tapi harus kenceng. Yang paling kenceng dapat surprise lagi. Jalan-jalan ke Amerika. Jangan lupa beli kutai. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Jadi pelempem ya. Next. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Bisa kalian sampaikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan ilmunya juga. Dan untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu perlu evaluasi. Bisa kalian tulis lagi di kertas dan nanti bisa dikumpulkan lagi ya setelah pembelajaran selesai. Baik, untuk menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu.